Bab 16, Dewa Petir Menghancurkan Dunia. Di Lembah Aliansi Pembunuh Iblis. Menurut instruksi Zhao Rong sebelum pergi, Qin Xiangtian mengatur lembah seolah-olah normal, menunggu Lin Bai jatuh ke dalam perangkapnya. Qin Wentian dan Li Susheng sedang duduk di gua pemimpin aliansi, menunggu. Qin Wentian bertanya, "Susheng Li, apakah kamu sudah membuat pengaturan?" Melapor kepada pemimpin aliansi, "Jangan khawatir, bawahanku sudah membuat pengaturan. Selama Lin Bai datang, bahkan jika dia seekor burung dan bisa terbang, aku akan membuatnya mustahil untuk melarikan diri dengan sayap." Li Susheng berkata sambil tersenyum percaya diri. Qin Wentian berkata, "Ilmu pedang orang ini tidak buruk. Jangan khawatir, pemimpin aliansi. Kali ini saya telah memerintahkan para pemanah untuk menyergap tebing di kedua sisi. Setiap kali Lin Bai masuk, dia akan ditembak mati dengan panah acak. Dan tidak hanya itu, bahkan jika Lin Bai mampu menghindari panah-panah ini dengan keterampilan fisiknya yang luar biasa, saya juga mengatur agar 5 Master Aula dari aliansi Qingtian berada di seni bela diri tingkat 8, Master Aula Li, Master Aula Zhang, Hall Master Zhao, dan Hall Master Qian, Hall Master Sun memimpin lebih dari 100 orang untuk menyergap di ngarai aliansi pembunuh iblis. Selain itu, Anda di sini untuk mengambil alih, dan meskipun saya tidak pandai seni bela diri, saya masih berada di seni bela diri tingkat 8. Dengan jaring seperti itu, Lin Bai, bahkan jika dia adalah dewa dari surga, tidak akan bisa lolos dari kematian." Li Susheng memberitahu Qin Xiangtian rencananya secara keseluruhan. Setelah mendengarkan, Qin Xiangtian mengangguk puas dan berkata, "Oke, saya akan menghargai Anda karena telah membunuh Lin Bai kali ini. Adalah tugas bawahan untuk bekerja di aliansi Qingtian. Saya tidak berani meminta imbalan," kata Li Susheng sambil tersenyum misterius. Ledakan. Pada saat ini, ketika Qin Xiangtian dan Li Susheng sedang duduk di dalam gua, mendesah bahwa rencana jaring ini sempurna, sebuah kepala dilemparkan ke dalam gua. "Li Susheng, lihat kepala siapa itu? Mengapa orang-orang di aliansi begitu sulit diatur sekarang? Tidakkah mereka tahu kita sedang beristirahat di sini?" Qin Xiangtian mengira itu dilemparkan oleh prajurit dari aliansi Qingtian miliknya. "Pemimpin, jangan khawatir, saya akan memeriksanya." Li Susheng berjalan ke kepala sambil tersenyum. Membalikkan kepalanya, Susheng Li sangat ketakutan hingga matanya ngeri. "Ada apa?" "Li Susheng," tanya Qin Xiangtian. "Pemimpin aliansi adalah kepala aula Master Li." Li Susheng berkata dengan ngeri. Qin Xiangtian berjalan mendekat dan melihat bahwa itu memang Hall Master Li dari aliansi Qingtian. "Jika dia tidak disembunyikan olehmu, bagaimana dia bisa dibunuh?" "Ya, bawahanku juga tidak mengerti," kata Li Susheng juga bingung. Ledakan. Saat ini, kepala kedua dilempar ke dalam. Li Susheng melihatnya dan berkata, "Ini Tuan Balai Zhang." Ledakan, 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 ledakan. Ada beberapa suara tajam berturut-turut, dan beberapa kepala berdarah terlempar ke dalam gua. Beberapa kepala baru saja dipotong, dan matanya masih bergerak. Hall Master Zhao, Hall Master Qian, Hall Master Sun, Hall Master Chen, Hall Master Suge, kenapa mereka semua terbunuh?" Li Susheng berkata dengan sangat ngeri. Qin Xiangtian melihat kepala semua pemimpin aula Liga Qingtiannya dilemparkan satu persatu, dan berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya, "Ayo keluar dan lihat siapa yang berani membunuhku." Qingtian setelah memakan keberanian beruang hati dan nyali macan tutul, prajurit aliansi. Li Susheng dan Qin Xiangtian keluar dari gua bersama-sama. "Haha, jika kamu tidak keluar, kepalaku tidak akan dibuang." Lin Bai berdiri di alun-alun di depan gua, dengan seringai haus darah di bibirnya. "Li Bai." Qin Xiangtian memandang Lin Bai dan menjadi marah. "Li Susheng, perintahkan para pemanah untuk menembak." "Ya, pemimpin aliansi." Setelah menerima perintah, Li Susheng segera memberi perintah. "Jangan sibuk. Saat kamu mengobrol tentang taktik hebatmu, semua pemanah yang kamu atur telah dibunuh olehku. Tidak hanya itu, aku juga meluangkan waktu untuk mengatur prajurit yang kamu atur di ngarai." "Bunuh?" Lin Bai tersenyum tipis. "Apa?" kata Qin Xiangtian tak percaya dengan mata melebar. "Tidak mungkin, kultivasi macam apa kamu? Ada lebih dari 50 pemanah, dan mereka semua berada di seni bela diri tingkat 6. Bagaimana kamu bisa membunuh mereka semua dengan begitu mudah?" Li Susheng bahkan tidak memukulinya sampai mati. "Percayalah pada fakta ini. Jika kamu tidak percaya, lihat sendiri." Lin Bai tersenyum. Li Susheng dan Qin Xiangtian berjalan keluar gua dan melihat ke tebing di kedua sisi ngarai. Mayat prajurit aliansi Qingtian digantung di tebing, dan darah mengalir ke bawah tebing, yang sangat menakutkan. Di ngarai, Master Aula yang telah disembunyikan oleh Li Susheng semuanya jatuh ke tanah, dengan darah mengalir keluar dari tubuh mereka.
Mayat berserakan di ladang, dan darah mengalir ke sungai. Lin Bai, mengenakan pakaian putih dan memegang pedang panjang, berdiri di lautan darah dan mayat, mencibir ke arah Qin Xiangtian dan Li Susheng. Kamu bajingan, beraninya kamu membunuh prajurit aliansi Qingtian saya, hari ini saya akan membalaskan dendam mereka. Qin Xiangtian sangat marah, dan auranya menyebar, dan aura kesempurnaan yang luar biasa di dunia seni bela diri segera mengejutkan seluruh penonton. Jika Anda tidak memiliki dunia seni bela diri yang sebenarnya, Anda masih harus bertarung. Ketika Qin Xiangtian mengungkapkan tingkat kultivasinya, Lin Bai tersenyum sedikit di dalam hatinya. Jika Qin Xiangtian berada di alam bela diri sejati, maka Lin Bai mungkin akan mengalami beberapa masalah dalam pembersihan. Namun mungkin akan jauh lebih mudah jika ini hanya masalah kesempurnaan dalam dunia seni bela diri. Di mana Tai Haitang? Di mana Tai Feng? Lin Bai menatap Qin Xiangtian dan bertanya. Ingin tahu di mana mereka? Biarkan saya memberitahu Anda, ketika Anda berjalan di jalan Huangquan, pelan-pelan sedikit, dan mereka akan segera menyusul Anda. Qin Xiangtian menyeringai dan mencibir, melompat ke arah Anda seperti serigala lapar yang berburu mangsa. Ketika orang itu berada di udara, Qin Xiangtian menyerang dengan cakar. Cakar langit. 3 helai gangki lepas dari tangan Qin Xiangtian dan langsung menuju Lin Bai. Satu pedang menyemburkan darah. Lin Bai segera menyerang dengan pedang dan bertanya pada saat yang sama, katakan padaku di mana Tai Haitang dan Tai Feng berada, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Saya pikir Anda telah melakukan kesalahan. Sekarang hidup Anda ada di tangan saya. Qin Xiangtian berkata dengan senyum marah. Menurutnya, Lin Bai, seorang seniman bela diri tingkat 8, tidak dapat mengalahkannya apapun yang terjadi. Kamu keras kepala. Sepertinya aku harus mengalahkanmu sebelum kamu dapat berbicara denganku dengan benar. Lin Bai mengangkat pedang pembunuh roh, dan kekuatan pedang yang mengancam menyebar. Anak muda dengan mulut kuning, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Qin Xiangtian mencibir dan terus menyerang ke depan. Tinju Dewa Petir. Guntur ilahi berguncang dan mendarat di tangan Qin Xiangtian. Sebuah pukulan ganas melanda, mendorong momentum langit dan bumi, dan itu akan mengenai tubuh Lin Bai tanpa bisa dihentikan. Saya telah mempelajari trik ini, sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda versi pedang Dewa Petir saya yang telah ditingkatkan. Klik. Guntur ilahi yang jauh lebih tebal dari tinju Dewa Petir jatuh dari langit. Lin Bai menyapunya dengan pedangnya, menghancurkan serangan Qin Xiangtian. Dia memukul dadanya dengan keras dengan pedang, membuatnya terbang mundur. Apakah ini serangan dari tinju Dewa Petir? Qin Xiangtian berkata dengan ekspresi jelek setelah dia terjatuh dan mengeluarkan seteguk darah. Membunuhmu seperti menyembelih anjing. Lin Bai melangkah maju, cahaya pedang berdarah memenuhi tubuh pedang, dan dengan satu serangan, Lin Bai membunuh Qin Xiangtian dengan pedang ini. Hahaha, itu konyol. Kamu ingin membunuhku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara seni bela diri tingkat 8 dan seni bela diri tingkat 9. Dewa Petir menghancurkan dunia. Mata Qin Xiangtian tajam, seluruh tubuhnya dipenuhi guntur, dan dia berubah menjadi Dewa Guntur. Ketika Lin Bai melihat pemandangan ini, dia segera menyingkirkan pedangnya dan mundur. Bab 17, Membunuh Qin Xiangtian. Dewa Petir menghancurkan dunia. Ribuan petir berenang di sekitar tubuh Qin Xiangtian, dan setiap petir sepertinya memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Qin Xiangtian menyerang ke depan dengan telapak tangan yang keras, dan guntur meraung dan mengenai dada Lin Bai, memukuli Lin Bai di tempat sampai dia muntah darah. Hahaha, Nak Huangko, aku mengerti betapa gilanya kamu sekarang. Qin Xiangtian memukul Lin Bai, dan semangatnya segera meningkat. Dia mengejar kemenangan, dan guntur menderu keluar darinya seperti guntur ilahi. Lin Bai tampak jelek, bersembunyi di tempat jatuhnya guntur. Mati-mati, kata Qin Xiangtian sambil tersenyum galak. Siapa yang hidup dan siapa yang mati masih belum diketahui. Setelah Lin Bai menghindari petir lagi, dia tiba-tiba bergegas ke depan. Cahaya berdarah mengembun di tubuhnya, membuat Lin Bai tak terhentikan seperti pedang berdarah. Pedang berdarah dingin. Memanggil. Pedang itu menembus, menghancurkan semua kekuatan guntur di tubuh Qin Xiangtian. Ujung pedang tiba-tiba berubah, dan Lin Bai memotong lengan kiri Qin Xiangtian. Ah! Qin Xiangtian menjerit kesakitan setelah kehilangan lengan kirinya. Berdengung. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Qin Xiangtian berteriak dengan marah tepat ketika dia hendak bangkit dari tanah dan melawan Lin Bai sampai mati. Pedang dengan suara mendengung menempel di tenggorokan Qin Xiangtian dalam sekejap. Apa? Qin Xiangtian tidak percaya. Apakah ada pedang secepat itu di dunia ini? Melihat ke sepanjang ujung pedang putih keperakan dan melintasi tubuh pedang dingin, Qin Xiangtian melihat sepasang mata yang lebih dingin.
Aku memberimu satu kesempatan terakhir, Tai Haitang, di mana Tai Feng? Lin Bai bertanya dengan acuh tak acuh. Jangan bunuh aku, Qin Xiangtian takut. Berhenti. Pada saat ini, Li Susheng di sebelahnya pergi ke gua untuk mengeluarkan Tai Feng yang terluka parah, menaruh pedang di leher Tai Feng, dan berteriak kepada Lin Bai, jika kamu berani menyakiti pemimpin aliansiku, aku akan membunuhnya. Dapatkan Ti Feng. Pemimpin aliansi puncak besi, kamu baik-baik saja? Lin Bai bertanya dengan cemas. Ti Feng buru-buru berkata, saya baik-baik saja, saya hanya mengalami beberapa luka ringan. Lin Bai, cepat pergi dan selamatkan Haitang. Dia ditangkap oleh istri Qin Xiangtian dan dibawa ke Leize. Apa? Lin Bai terkejut. Di manakah lokasi Liais? Liais adalah tempat paling berbahaya di pegunungan Qingling. Langit penuh dengan guntur sepanjang tahun. Prajurit yang masuk akan mati tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Li Susheng berkata, biarkan pemimpin kita pergi secepatnya, jika tidak, aku akan membunuh Ti Feng. Qin Xiangtian juga berkata, ya, biarkan aku pergi secepatnya, jika tidak, Susheng Li pasti akan membunuh Ti Feng. Biarkan aku pergi, dan aku akan memastikan bahwa kamu dan Ti Feng aman. Lin Bai menyayat leher Qin Xiangtian dengan pedangnya. Seorang pemimpin aliansi Qingtian yang telah mendominasi pegunungan Qingling selama bertahun-tahun tewas di tangan Lin Bai. Li Susheng memandang Lin Bai dengan ngeri, apakah menurutmu aku tidak berani membunuh Ti Feng? Apakah kamu berani? Lin Bai menatap Li Susheng dan bertanya. Aku. Li Susheng sangat marah, tapi dia tidak berani membunuh Ti Feng dengan pedangnya. Lihat ngarai aliansi pembantai iblis ini, berapa banyak prajurit dari aliansi Qingtianmu yang telah aku bunuh. Sekarang pemimpin aliansimu telah mati di tanganku, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Lin Bai mencibir. Sekarang hidupmu ada di tanganku. Lepaskan Ti Feng, aku akan melepaskanmu. Lin Bai berkata pada Li Susheng. Li Susheng berkata, mengapa saya harus mempercayai Anda? Lin Bai tersenyum dan berkata, selain mempercayaiku, apakah kamu punya cara lain sekarang? Pilihan ini sangat sederhana. Kamu membunuh Ti Feng, lalu aku akan membunuhmu. Aku telah membunuh begitu banyak orang, dan aku tidak peduli jika ada satu lagi dari kamu. Lalu pilihan kedua adalah, kamu melepaskan Ti Feng, dan aku melepaskanmu. Bahkan jika aku menyesalinya, kamu masih memiliki peluang 50% untuk pergi. Pilihan pertama adalah jalan pasti menuju kematian. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Mata Li Susheng berkedip dan dia menatap Lin Bai, anak baik, kamu memang seorang karakter. Kematian Qin Xiangtian di tanganmu bukanlah hal yang tidak adil. Pegunungan hijau kami tidak akan berubah, dan air hijau kami akan selalu mengalir. Li Susheng dengan kasar mendorong Qin Xiangtian ke arah Lin Bai. Dan dia sendiri berbalik dan segera melarikan diri ke dalam hutan. Aku ingin pergi. Lin Bai segera mengejarnya. Saat Li Susheng pergi, pedang Lin Bai menyusulnya. Sebuah pedang menembus kepala Li Susheng dari belakang kepalanya. Tentu saja, kamu masih ingin membunuhku. Aku benci kamu. Li Susheng jatuh ke tanah dengan enggan, sudah mati. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Setelah hidup di dunia ini selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak memahaminya sama sekali? Lin Bai berkata sambil mencibir. Lin Bai, cepat pergi dan selamatkan Haitang. Ti Feng mengingatkan saat ini. Oke, aku akan ke Liais sekarang. Setelah Lin Bai membantu Tai Feng membuang racunnya, dia berlari tanpa henti menuju Leize. Karena Lin Bai sangat tertarik pada Leize sebelumnya, dia juga tahu jalan menuju Leize. Bentak. Zhao Rong menamparkan wajah Tai Haitang dan bertanya dengan keras, pelacur, beritahu aku di mana Lin Bai berada. Dia pergi. Tai Haitang dipukuli oleh Zhao Rong hingga wajahnya merah dan bengkak. Zhao Rong menjambak rambut Tai Haitang dan menyeretnya ke arah Leize, kamu masih sangat tangguh. Saat kita sampai di Leize nanti, di bawah guntur, saya akan melihat apakah kamu masih berani bersikap begitu tangguh. Bentak. Zhao Rong menamparnya lagi. Jangan beritahu aku. Dia pergi dan tidak akan kembali. Mata Tai Haitang dipenuhi dengan kematian dan dia tidak punya keinginan untuk hidup sama sekali. Bentak, bentak, bentak. Sepanjang jalan, Zhao Rong tidak tahu berapa banyak tamparan yang dia berikan pada wajah Tai Haitang. Klik, klik, ledakan, ledakan. Awan gelap menutupi bagian depan, dan guntur turun dari awan gelap ke rawa, menguapkan air dan membentuk uap yang memenuhi udara. Zhao Rong memanggil tali besi, melilitkannya di pinggang Tai Haitang, dan melemparkannya ke Leize. Klik. Guntur ilahi segera menghantam tubuh Tai Haitang. Ceritan melengking datang dari Tai Haitang.
Jalang, selama kamu memberitahuku di mana Lin Bai berada, aku akan membiarkanmu keluar. Zhao Rong bertanya dengan dingin. Ku bilang, dia sudah pergi dan tidak akan pernah kembali ke pegunungan Qingling. Bunuh saja aku. Jika kamu membunuhku, kamu akan membalaskan dendam putramu. Berhentilah mencari masalah untuk Lin Bai. Tai Haitang diikat dan dilempar ke Liais dan berkata. Zhao Rong mencibir dan berkata, oh, aku tidak menyangka kamu masih menjadi benih yang penuh gairah. Kalau begitu mohon padaku, dan aku tidak akan membuat masalah pada Lin Bai. Aku mohon padamu, Tai Haitang memohon dengan putus asa. Hahaha, tidak ada gunanya memohon padaku, aku akan membunuh Lin Bai. Zhao Rong tertawa liar, terlihat seperti wanita yang kejam. Ingat, aku akan membalasmu 100 kali lipat rasa sakit yang kamu timbulkan padanya. Pada saat ini, auman pria yang sangat marah bergema di tepi Leize. Zhao Rong menoleh ke belakang dengan cibiran di wajahnya, anak laki-laki cantik di sini, begitu ceroboh tentang hidup dan mati, datang untuk mengurus urusanku. Aku. Haha, bukankah aku Lin Bai yang aliansi Qingtianmu coba temukan semaksimal mungkin? Kenapa, kamu mencariku, dan sekarang aku berdiri di depanmu, tetapi kamu tidak mengenaliku lagi? Lin Bai tampak dingin. Bab 18, bayar 100 kali lipat. Saya Lin Bai. Zhao Rong tertegun sejenak, lalu menatap Lin Bai dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Kamu adalah Lin Bai, berikan nyawa anakku. Zhao Rong menarik Tai Haitang dari Leize. Tai Haitang jatuh ke tanah, mengangkat kepalanya dengan putus asa, dan menatap pria yang membuatnya sangat merindukannya. Lin Bai, cepat pergi, cepat. Haitang, aku di sini, jangan takut. Lin Bai berkata dengan ringan, dan ketika dia melihat ke arah Zhao Rong, niat membunuh di matanya seperti api yang membakar langit yang akan menghancurkan selama 9 dan 10 hari ini. Lin Bai melihat ada 2 sidik jari berwarna merah cerah di kedua sisi pipi Tai Haitang. Ini jelas bukan bekas luka yang bisa dibuat dengan 1 tamparan, tapi yang pasti bekas luka yang bisa dibuat dengan ratusan tamparan. Pencuri jahat, bunuh anakku tercinta, kamu masih berani berteriak. Hari ini aku akan mengorbankan hidupmu sebagai pengorbanan darah untuk anakku. Zhao Rong meraung, mengabaikan Tai Haitang, dan bergegas menuju Lin Bai untuk membunuhnya. Panggilan. Semburan kabut hitam menyebar dari tubuh Zhao Rong, dan kabut hitam itu mengeluarkan suara cici yang aneh ketika menyentuh udara. Beracun. Lin Bai buru-buru menggunakan teknik sihir untuk melindungi dirinya sendiri. Dilihat dari teknik yang digunakan oleh Zhao Rong, teknik itu seharusnya adalah teknik ahli racun, jadi teknik racun yang dipraktikkan Qin Xiang seharusnya dipelajari dari Zhao Rong. Namun, Qin Xiang pada dasarnya penuh nafsu dan tidak berlatih dengan hati-hati, dia hanya mempelajari setengah dari keterampilan Zhao Rong dan tidak mempelajari keterampilan aslinya sama sekali. Tapi Zhao Rong berbeda, begitu dia mengambil tindakan, Lin Bai langsung merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan kulit kepalanya mati rasa. Minum. Zhao Rong berteriak manis, dan dengan keras membuat cetakan telapak tangan di kabut hitam, menyerang Lin Bai. Lin Bai menghindar dengan cepat dengan tangan dan mata yang cepat. Aku akan menangkapmu, melemparkanmu ke dalam sangkar serangga beracun, dan membiarkan serangga beracun itu menggigitmu selama 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dan menderita semua kesakitan di dunia, sehingga kamu bisa tidak hidup atau mati. Zhao Rong dipenuhi amarah. Raung. Aku khawatir kamu masih tertinggal jauh. 1 pedang menyemburkan darah. Lin Bai menyerang dengan pedang backhand. Beraninya kamu memamerkan seni bela diri tingkat Huang kelas 9 untuk mempermalukan dirimu sendiri. Zhao Rong mencibir, lihat aku, telapak langit 5 racun. Ketika telapak langit 5 racun dipukul, angin hitam tiba-tiba menderu, dan semburan angin hitam bergegas menuju Lin Bai. Angin membawa racun yang mengerikan. Bahkan jika Lin Bai terkontaminasi sedikit, itu sudah cukup untuk membunuh Lin Bai 10 kali. Ya. Sungai darah. Badai berdarah. Pedang berdarah dingin. 3 pedang ditebas secara berurutan untuk memotong angin kencang menjadi beberapa bagian. Menurutmu ini sudah berakhir? 5 telapak surgawi racun, bentuk 5, melahap langit. Mendesis. Semburan kekuatan yang membuat jantung Lin Bai berdebar-debar ditransmisikan dari telapak tangan Zhao Rong. Pedang guntur. Sebagai upaya terakhir, Lin Bai langsung bertarung dengan pedang Dewa Petir. Dengan peningkatan ilmu pedang dari tinju Dewa Petir, kamu sedikit jenius. Sayang sekali, kamu bertemu denganku. Zhao Rong mencibir dan bergegas pergi dengan serangan yang tak henti-hentinya. Apakah kamu tahu dari mana tinju Dewa Petir Qin Xiang Tian berasal? Aku mengajarinya itu. Bang. Begitu Zhao Rong selesai berbicara,
dia memukul titik lemah pedang Dewa Petir dengan satu telapak tangan, membuat Lin Bai terbang keluar dan mendarat 10 meter jauhnya, muntah darah. Zhao Rong memiliki keterampilan racun yang sangat kuat, dan dia mengklaim bahwa dia memberikan tinju Dewa Petir kepada Qin Xiangtian, jadi asal-usul orang ini mungkin tidak sepele. 5 telapak tangan surgawi racun yang baru saja digunakan Zhao Rong setidaknya merupakan seni bela diri tingkat Xuan tingkat 9. Kalau tidak, mereka tidak akan sekuat itu. Lin Bai terluka parah sampai akhir. Zhao Rong mencibir, sekarang aku akan menghancurkan dantianmu, menyiksamu selama 100 tahun, dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Zhao Rong terbang ke depan dan mengarahkan telapak tangannya langsung ke perut Lin Bai. Haha, masih terlalu dini bagimu untuk berbahagia. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Semburan cahaya keemasan muncul dari lengan Lin Bai, dan raungan naga acak mengguncang ke segala arah. Mengaum. Lengan naga. Lin Bai melompat dan meninju dengan cahaya keemasan di pelukannya. Dengan satu pukulan jatuh, hantu naga emas dengan taring dan cakar muncul keagungan Raja Binatang menginjak-injak segala arah, mengguncang dunia, bersumpah untuk menghancurkan semua ketidakadilan di dunia di bawah amarahnya. Apa? Zhao Rong tiba-tiba merasakan bayangan kematian dan segera mundur. 5 racun telapak langit, bentuk ke-6, 5 jiwa pemakan racun. Dengan satu serangan telapak tangan, Zhao Rong ingin melawan kekuatan lengan naga dewa. Namun, lengan naga ilahi adalah keterampilan magis yang telah dipelajari oleh seorang ahli melalui klan naga selama ribuan tahun dan dipraktikkan dengan keras. Bagaimana bisa dibandingkan dengan telapak langit 5 racun misterius kelas 9? 5 racun hanyalah makhluk fana, tetapi klan naga sejati adalah Raja Binatang. Bang! Lengan naga ilahi menghancurkan semua serangan Zhao Rong, menghancurkan bahu kirinya hingga berkeping-keping dan jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Menderita kematian. Lin Bai berhasil dengan satu pukulan, tanpa memberi Zhao Rong kesempatan untuk bernapas. Dia bergegas maju dengan pedang dan hendak mengakhiri hidup Zhao Rong. Bahkan jika aku mati, aku harus menguburkan seseorang bersamaku. Zhao Rong melotot tajam dan menendang Tai Haitang dari Lei Ze. Hahaha, kalian masuk neraka karena menjadi pasangan yang menyedihkan ini. Begonia. Seru Lin Bai. Zhao Rong memanfaatkan kesempatan ini, berbalik, dan melompat ke dalam hutan. Zhao Rong sudah tahu bahwa saat ini, dia bukan lagi tandingan Lin Bai. Dia hanya bisa melarikan diri dan mencari kesempatan yang lebih baik untuk membalas dendam dari Lin Bai. Dan Lin Bai tidak berniat membunuh Zhao Rong sekarang melihat Tai Haitang mendarat di Lei Ze. Lin Bai dengan cepat berlari dan melompat dari Lei Ze tanpa ragu-ragu. Dalam guntur menghantam tubuh Lin Bai satu demi satu, rasa sakit yang hebat membuat wajah Lin Bai berubah. Begonia. Lin Bai berteriak. Ke depan, Lin Bai menemukan Tai Haitang menunggu kematian di air rawa. Ikuti aku. Lin Bai meraih tangan Tai Haitang dan hendak pergi. Tapi Tai Haitang menarik tangan Lin Bai dengan keras, dan berteriak dengan marah, siapa yang memintamu datang, siapa yang memintamu menjagaku, keluarlah, aku tidak ingin kamu menjagaku. Bisakah kita keluar? Kita kehilangan kesabaran. Lin Bai berkata, apakah kamu tidak tahu betapa berbahayanya di sini? Tai Haitang mencibir, apa hubungan hidup dan matiku denganmu? Aku menyelamatkanmu, kata Lin Bai dengan marah. Aku tidak ingin kamu menyelamatkanku, biarkan aku mati. Tai Haitang menjadi lebih marah saat dia berbicara, suaranya hampir melebihi suara guntur. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian para wanita pikirkan. Tempat macam apa ini? Ini Lei Ze. Hidup kita akan dalam bahaya jika kita membawanya bersama kita lebih lama lagi. Jika ada sesuatu, bisakah bukankah kita keluar dan membicarakannya pelan-pelan? Lin Bai meraung marah. Pergilah, jika kamu ingin keluar, keluarlah sendiri. Tai Haitang dimarahi oleh Lin Bai, dan sepertinya merasa sedih. Air mata mengalir dari sudut matanya, jatuh seperti hujan. Aduh. Lin Bai menggaruk kepala dan telinganya dengan cemas. Klik. Sambaran guntur langsung menuju ke kepala Tai Haitang. Tai Haitang tidak menyadarinya, tapi Lin Bai melihatnya dan memeluk Tai Haitang. Guntur ilahi itu menimpa Lin Bai. Telan jiwa pedang. Telan untukku. Saat guntur ilahi jatuh, jiwa pedang menelan diaktifkan, dan kekuatan guntur dengan cepat tersedot ke dalam tubuh Lin Bai. Melahap jiwa pedang, menelan semuanya, dan membunuh semuanya. Sangat mendominasi. Menelan ini tidak baik. Guntur Lei Ze sepertinya telah terprovokasi. Dalam sekejap, semua guntur menyambar langsung ke arah Lin Bai dan jatuh. Bab 19, Kekuatan Kesengsaraan Surgawi. Sambaran guntur ilahi menghantam Lin Bai, menelan jiwa pedang dengan sangat cepat dan menelan kekuatan guntur ke dalam jiwa bela diri. Meski guntur ini tidak membawa trauma bagi Lin Bai.
Namun rasa sakit parah akibat guntur membuat Lin Bai menggigit giginya. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Tai Haitang dipeluk oleh Lin Bai dan meronta dengan marah. Apa yang kamu inginkan? Lin Bai bertanya tanpa daya. Aku tidak ingin kamu khawatir tentang hal itu. Pergi saja. Ayo pergi, teriak Tai Haitang. Mengapa? Lin Bai menghela nafas pelan, membalikkan badan dan menekan Tai Haitang di pahanya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tai Haitang bertanya dengan gugup sambil berbaring di pangkuan Lin Bai. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah menyuruhmu untuk tidak patuh, tidak patuh, tidak patuh. Lin Bai galak, melambaikan telapak tangannya, dan menamparkan pantat Tai Haitang. Setiap kali dia menamparnya, pantatnya akan bergetar 2 atau 3 kali, membuatnya sangat elastis. Rasa sakit yang membakar di pantatnya membuat Tai Haitang merasa terhina, tapi ada juga sedikit kegembiraan. Alhasil, adegan ini muncul di Leize. Seorang pria muda berkulit putih, dengan guntur 9 hari, menamparkan pantat halus seorang gadis. Menarik sekali. Wow. Tai Haitang menangis semakin keras setelah dipukul. Apakah kamu patuh? Lin Bai bertanya. Patuh. Tai Haitang hanya bisa berkata dengan lemah. Ditampar di wajah hanya menimbulkan rasa sakit di wajah, namun ditampar di pantat oleh Lin Bai membuat Tai Haitang tidak merasakan sakit, melainkan rasa gembira, yang membuatnya sedikit tak tertahankan. Kalau begitu kembalilah bersamaku, kata Lin Bai. Oke, kata Tai Haitang lemah. Benar saja, jika seorang wanita ingin melakukan sesuatu, pukul saja dia, kata Lin Bai dengan senyum sinis di bibirnya. Rasanya enak. Lin Bai tertawa terbahak-bahak. Klik, klik, klik. Tepat ketika Lin Bai hendak pergi bersama Tai Haitang, tiba-tiba di antara awan gelap di atas, jejak listrik merah perlahan muncul. Mengapa guntur ilahi ini berubah warna? Lin Bai mendongak dengan ngeri. Gemuruh. Terjadi guntur besar, dan guntur merah yang muncul di awan gelap menelan semua guntur ungu dalam sekejap. Di langit, guntur merah seperti guntur penghancur dunia, memancarkan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Bencana alam. Mata Lin Bai secara bertahap menunjukkan ekspresi ngeri. Bencana surgawi. Tai Haitang mendengar suara ngeri Lin Bai dan berseru pada saat yang bersamaan. Asal mula kesengsaraan surgawi berasal dari zaman yang sangat kuno, yang sulit dicatat dalam waktu. Dalam legenda, kesengsaraan surgawi digunakan untuk menghukum pejuang karena melanggar kehendak surga, namun ada juga legenda bahwa kesengsaraan surgawi digunakan untuk menguji hati para pejuang Tao. Terdapat perbedaan pendapat, namun selama berabad-abad, bencana surgawi dicap sebagai istilah yang menakutkan. Pasalnya, yang mampu selamat dari bencana tersebut bisa dikatakan 1 di antara 1.000.000. Dengan kata lain, dibutuhkan 1.000.000 pejuang untuk selamat dari kesengsaraan sebelum hanya 1 orang yang dapat bertahan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kekuatan kesengsaraan surgawi. Lin Bai melihat kesengsaraan surgawi yang berkumpul di atas Leize, dan itu sudah terbentuk. Kesengsaraan surgawi menelan semua guntur di guntur, membuat Lin Bai tidak lagi mampu meredam tubuhnya dengan kekuatan guntur. Kakak. Ada guntur yang memekakkan telinga yang hampir mengguncang jiwa Lin Bai keluar dari tubuhnya. Petir merah jatuh dari langit dan menghantam Lin Bai 1.000 meter di depannya. Bukankah malapetaka akan menimpa kita? Tai Haitang bertanya dengan heran. Seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Mari kita pergi dan melihat, kata Lin Bai dengan ekspresi agak bersemangat. Sejak zaman kuno, bencana semakin jarang muncul di hadapan dunia. Lin Bai akhirnya melihat bencana alam, jadi dia tentu saja sangat bersemangat. Tai Haitang juga pergi bersama Lin Bai. Keduanya melintasi sebagian besar Leize dan melihat jejak ular listrik merah keluar dari tanah. Di bawah kesengsaraan surgawi, seekor katak seukuran gunung tergeletak di tanah. Ada segumpal hitam terbakar di punggungnya, di mana trauma yang disebabkan oleh kesengsaraan surgawi. Itu katak guntur. Tai Haitang berseru, saya tidak menyangka legenda itu benar. Memang ada katak guntur yang berlatih di Leizene. Katak guntur adalah spesies alien purba yang mengandung kekuatan petir yang sangat kuat, malas dan tidak suka bergerak. Namun kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Bisakah dia selamat dari malapetaka itu? Tai Haitang memandang Lin Bai dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya, kata Lin Bai dengan sungguh-sungguh. Mengaum. Katak petir itu meraung, malapetaka yang baru saja gagal membunuhnya, malah memperparah amarahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas ke langit. Matanya setajam pedang, menatap kesengsaraan surgawi. Seolah-olah kesengsaraan surgawi telah diprovokasi, sekali lagi ia mengembunkan petir merah, yang jatuh dari langit dan menghantam punggung katak guntur dengan keras. Bentak.
Katak guntur dipukuli dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan matanya menunjukkan sedikit kesepian. Kakak, kakak, kakak. Kesengsaraan surgawi tampaknya menjadi gila, dan 6 guntur dewa merah berturut-turut menghantam tubuh Leifrog. Setelah total 8 kesengsaraan surgawi terjadi, Leifrog terbaring di tanah, sekarat. Dia akan mati, Tai Haitang berkata dengan tak tertahankan, mengapa kesengsaraan surgawi menghukum Katak guntur? Katak guntur berada di pegunungan Qingling. Dia tidak pernah ingin keluar untuk berburu manusia seperti monster lainnya. Dia hanya diam-diam berlatih di Leize dan menggunakan guntur langit untuk berlatih. Mengapa Tuhan menurunkan guntur untuk menghukum Katak petir? Tai Haitang benar. Katak guntur tidak pernah memakan siapapun. Dia selalu mengikuti hukum surga, bekerja keras untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan berlatih dengan kekuatan guntur. Dia tidak pernah keluar untuk menimbulkan masalah atau makan. Rakyat. Ada satu lagi. Lin Bai memandangi awan gelap dalam 9 hari dengan mata berbinar, dan kesengsaraan merah memadat lagi. Setelah bencana ini, Katak guntur pasti akan mati. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Thunder Frog dengan lemah mengangkat kepalanya, melihat petir terakhir, dan meletakkannya tanpa daya. Itu menyerah. Ia tidak lagi bermaksud untuk melawan. Ini telah mencapai batasnya. Ia tergeletak di tanah, menunggu dengan kesepian hingga bencana terakhir menimpa dan mengakhiri hidupnya. Apa yang harus dilakukan? Tai Haitang berteriak cemas. Mata Lin Bai bersinar dengan aneh, saya akan membantu Anda menanggung bencana ini. Klik. Ketika bencana terakhir terjadi, Lin Bai dengan cepat berlari keluar dari sisi Tai Haitang, melompat ke udara, dan muncul tepat di bawah bencana tersebut. Lin Bai, hati-hati, Tai Haitang berteriak cemas. Ketika Katak guntur melihat manusia itu tiba-tiba keluar, ia terkejut sesaat, lalu menutup matanya. Menurutnya, manusia ini lebih lemah darinya, dan ia bahkan tidak bisa menghentikan kesengsaraan surgawi. Bagaimana bisa manusia ini? Jadilah lawan kesengsaraan surgawi. Telan jiwa pedang. Mari kita lihat penampilanmu. Lin Bai menggunakan seluruh energinya untuk mengaktifkan jiwa pedang yang memangsa tanpa mengeluarkan tenaga apapun. Dengan gemuruh, bencana surgawi menghantam tubuh Lin Bai. Sebuah pusaran besar terbentuk di tubuh pedang gelap jiwa pedang, siap menelan bencana surgawi. Puff. Lin Bai merasakan kekuatan destruktif mengalir ke atas kepalanya, dengan panik mencoba menghancurkan tubuh dan jiwanya. Dalam sekejap, Lin Bai merasa setengah kakinya telah melangkah ke istana neraka. Namun di detik berikutnya, kekuatan mengerikan dari bencana tersebut menghilang dalam sekejap. Lin Bai jatuh ke tanah, muntah darah, dan ada luka di sekujur tubuhnya, darah mengalir keluar darinya, mengubah Lin Bai menjadi pria berdarah dalam sekejap. Bab 20, Hancurkan Aliansi Qingtian. Meskipun teknik penindasan penjara dewa dan iblis menelan sejumlah besar kekuatan guntur, Lin Bai masih memikul sebagian darinya. Seni bela diri tingkat 9. Hahaha, aku belum mati. Lin Bai berdiri dari tanah, menatap bencana surgawi yang perlahan menghilang di langit, dan tertawa liar, ayo, bunuh aku. Hahaha. Lin Bai tertawa liar. Leiwa perlahan membuka matanya saat ini, menatap Tianji yang menghilang, dan menatap Lin Bai dengan sedikit ketakutan di matanya. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Aku takut setengah mati. Tai Haitang berlari sambil menangis. Tidak apa-apa, Lin Bai sangat gembira. Lin Bai sangat bahagia karena dia telah melawan bencana legendaris dari zaman kuno dan masih hidup. Hei, Leiwa, kamu baik-baik saja? Tai Haitang bertanya sambil berdiri di depan tubuh besar Leiwa. Leiwa sama sekali tidak tertarik pada Tai Haitang. Dia berbaring di tanah dan menutup matanya. Tercatat dalam kitab-kitab kuno bahwa katak petir itu malas dan tidak suka bergerak, hal ini memang terjadi jika kita melihatnya sekarang. Ayo pergi, dia baru saja mengalami bencana dan butuh istirahat yang baik. Lin Bai menarik Tai Haitang dan hendak meninggalkan Leize. Tai Haitang tidak main-main kali ini dan pergi bersama Lin Bai. Gua. Mendengar bahwa Lin Bai hendak pergi, Katak guntur membuka matanya, berteriak, membuka mulutnya dan meludahkan seteguk manik-manik guntur, yang mendarat di pergelangan tangan Lin Bai. Apa ini? Lin Bai tampak penasaran. Di lengan kanan Lin Bai, ada tanda seperti guntur yang terukir di atasnya. Aku merasa rune ini mengandung kekuatan mengerikan ini. Lin Bai berkata dengan ngeri. Apakah ini hadiah terima kasih yang kamu berikan padaku? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala besar katak petir mengetuk sedikit, dan tiba-tiba terdengar suara, segel dewa petir, pil dewa, bunuh dengan satu telapak tangan. Kamu bisa bicara. Lin Bai berkata dengan ngeri.
Dalam pemahaman Lin Bai, hanya monster di alam ramuan ilahi yang dapat membuka kecerdasan spiritual mereka dan berubah menjadi manusia pada saat yang bersamaan. Mungkinkah katak guntur di depanku sudah menjadi monster tak tertandingi di alam ramuan dewa? Di bawah ramuan ilahi, bunuh dengan satu telapak tangan. Terima kasih. Lin Bai menangkupkan tinjunya dengan rasa terima kasih dan meminta maaf. Sekarang Lin Bai tahu bahwa rune yang diberikan Lei Wa kepadanya adalah kekuatan magis yang sangat kuat. Segel Dewa Petir hanya memiliki satu kesempatan untuk digunakan. Tapi kesempatan ini pasti akan membunuh seorang master di alam ramuan ilahi saat itu juga. Ini adalah kartu truf terbesar Lin Bai. Lei Frog mengangguk sedikit dan merangkak perlahan ke kedalaman Lei Ze, tidak lagi bergerak. Setelah melihat Lei Wa pergi, Lin Bai meninggalkan Lei Ze bersama Tai Haitang. Kembali ke aliansi pembunuh iblis, Tifeng baru saja mengeluarkan racun dari tubuhnya dan memanggil para master dari aliansi pembunuh iblis untuk mengepung dan menekan para prajurit aliansi Qingtian. Pemimpin, apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Lin Bai bertanya pada Tifeng. Tai Feng berkata, aliansi Qingtian ini telah melakukan banyak hal di pegunungan Qingling tanpa mengikuti aturan sepanjang tahun, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, serta merampok keluarga dan rumah. Sekaranglah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Lin Bai, karena kamu ingin membantu, maka kamu bisa tinggal dan berurusan dengan... Tai Feng berkata, aliansi Qingtian ini telah melakukan banyak hal di pegunungan Qingling tanpa mengikuti aturan sepanjang tahun, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, serta merampok keluarga dan rumah. Sekaranglah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Lin Bai, karena kamu ingin membantu, maka kamu bisa tinggal dan berurusan dengan aliansi pembunuh iblis. Saya membawa orang ke Liga Qingtian dan membunuh mereka semua. Pemimpin, izinkan saya pergi ke aliansi Qingtian. Anda baru saja menghilangkan racun dan masih perlu berlatih lebih banyak, saran Lin Bai. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Tifeng mengingatkan. Segera, Tifeng mengatur sepasang pria dan kuda untuk Lin Bai, dan mereka melakukan perjalanan tanpa henti melalui pegunungan Qingling, melintasi pegunungan Qingling, dan tiba di lokasi aliansi Qingtian. Qi Sheng lolos dari pertempuran sebelumnya. Ketika Lin Bai menuju Liga Qingtian, dia bangkit dan kembali ke Liga Qingtian. Pemimpin lama, ini tidak baik, pemimpin itu terbunuh. Qi Sheng kembali ke Liga Qingtian dan berlari menuju tempat pemimpin lama itu mundur sambil menangis. Pemimpin lama aliansi Qingtian bernama Qin Meng, seorang master Zenwu tingkat pertama. Justru karena kehadiran Qin Meng aliansi Qingtian dapat melawan aliansi pembunuh iblis. Apa katamu? Retret dibuka, dan seorang lelaki tua dengan wajah pucat, tubuh bungkuk, dan udara tak bernyawa keluar dengan sangat ketakutan. Orang tua ini penuh aura mematikan, terlihat jelas bahwa umurnya sudah dekat dan umurnya tidak lama lagi. Pemimpin lama, pemimpin itu dibunuh oleh seorang master bernama Lin Bai dari Liga Pembunuh Iblis, kata Qi Sheng dengan air mata berlinang. Lin Bai tidak hanya membunuh pemimpin aliansi, dia juga membunuh pemimpin aliansi Qin Xiang, dia juga membunuh anak tidak sah pemimpin aliansi, Hall Master Zhang. Kamu terlalu sering menindas seseorang, kamu terlalu sering menindas seseorang. Aku harus mencukur orang ini hidup-hidup hari ini. Qin Meng mengepalkan tangannya, marah, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Membunuh. Bunuh babi dan anjing ini dari aliansi Qingtian. Sial, sudah waktunya aliansi Qingtian binasa. Pada saat ini, ada suara pembunuhan di dalam aliansi Qingtian, diikuti dengan ledakan senjata dan jeritan. Apa yang terjadi? Tanya Qin Meng. Aku khawatir aliansi pembunuh iblis datang untuk membunuh kita, kata Qi Sheng. Anak itu Tifeng. Hah, dia lelah hidup. Qin Meng keluar dari retret dengan marah. Bangunan Liga Qingtian kini tersapu lautan api. Di lautan api, seorang pria berbaju putih berdiri tegak. Apakah kalian semua lelah hidup? Saya belum mati, namun saya berani datang ke aliansi Qingtian untuk menimbulkan masalah. Qin Meng keluar dan meraung, suaranya bergema ratusan mil jauhnya. Pria berkulit putih yang berdiri di lautan api menoleh sedikit dan menatap Qin Meng. Siapa kamu? Qin Meng memperhatikan pria berkulit putih dan bertanya dengan tajam. Ketika Qi Sheng melihat orang ini, dia berseru, pemimpin lama, dia adalah Lin Bai. Ah, kamu adalah Lin Bai yang membunuh putra dan cucuku. Oke, jika ada jalan ke surga, jangan ambil. Jika tidak ada jalan di negeri ini, kamu bisa datang dan menemukannya. Aku akan menemukanmu. Raung Qin Meng. Pria berkulit putih yang berdiri di lautan api adalah Lin Bai. Siapa kamu? Lin Bai bertanya. Qin Meng berkata dengan marah, saya adalah pemimpin lama aliansi Qingtian, ayah dari Qin Xiangtian, dan kakek dari Qin Xiang. Oh, tepat pada waktunya, keluargamu akan segera bersatu kembali, Lin Bai tersenyum tipis.
Sombong, kamu, anak laki-laki dengan seni bela diri tingkat 9, berani berbicara kepadaku seperti ini, kamu mencari kematian. Qin Meng menjadi marah, mengepatkan sayapnya seperti elang terbang, dan menerkam Lin Bai. Sebuah kekuatan kekerasan meledak dari tubuh Qin Meng. Pelang itu menyerang langit. Qin Meng meraihnya dan mencabik-cabiknya, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan setengah dari lautan api di sekitarnya. Bukannya kamu tidak bisa bertarung di alam bela diri sejati tingkat pertama? Melihat Qin Meng mengambil tindakan, Lin Bai mengenali kultivasinya. Jelas, Lin Bai tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mengeluarkan roh pedang pembunuh, berbalik dan bergegas ke depan. Satu pedang menyemburkan darah. Bang! Usai tabrakan, kedua belah pihak dikejutkan sejauh 5 langkah. Anak baik, kamu benar-benar memiliki ilmu pedang yang begitu hebat. Pantas saja kamu bisa membunuh anakku. Namun, kamu ingin membunuhku dengan keterampilan seni bela diri ini. Kamu hanya bermimpi. Qin Meng terkejut dan mengucapkan kata-kata dingin. Hancurkan langit dengan satu pukulan. Qin Meng menyerang dengan satu pukulan lagi.